Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di bangunan belakang sekte ini dipasangi formasi perlindungan, namun Chen Wen mengayunkan tangannya dengan ringan langsung menghancurkan formasi tersebut hingga hancur. Siapa yang berani merusak formasi iblisku? Apakah kamu mencari mati? Setelah menghancurkan formasi, Chen Wen melayang di atas bangunan, lalu menatap ke dalam. Hehehe, ternyata si bunga iblis kekasih gelap Mochu di sini. Tampak seorang wanita berpakaian merah keluar dari gedung itu, dan wajah wanita itu merah karena marah dikatain menjadi kekasih gelap gurunya. Sialan kamu, siapa kamu? Beraninya kamu memfitnahku. Chen Wen langsung menyentuh pelipisnya menyerap pengetahuan wanita itu. Beberapa saat kemudian dia telah mengetahuinya, dan dia tidak perlu banyak bicara kepada wanita iblis. Karena ranah wanita iblis ini hanya di ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap ke-7, tapi keistimewaan para pengadi iblis adalah teknik pertempuran mereka semuanya dapat menyerap darah lawan. Chen Wen mengeluarkan Lo Ling untuk melatihnya dalam pertempuran. Kakak Long, ada apa? Lo Ling yang tiba-tiba dibawa keluar oleh Chen Wen tampak bingung, tapi ketika melihat Chen Wen menunjuk seorang wanita berbaju merah menyala, dia tersenyum menyeringai, lalu berkata, "Wah, Kakak Wen, apakah dia juga wanita genit?" Hehehe, benar, aku ingin kamu menghabisinya, itu untuk melatihmu dalam pertempuran sesungguhnya, tapi hati-hati, tekniknya selalu bisa menyerap darah musuh, usahakan jangan bersentuhan kulit dengannya. Baik Kakak Wen, aku akan menghabisinya. Tanpa banyak bicara, Lo Ling langsung melesat menyerang menggunakan energinya. Tapak halilintar, melihat Lo Ling langsung menyerangnya, wanita berbaju merah itu juga tidak tinggal diam, dia melesat mengeluarkan selendang merahnya menghadang serangan Lo Ling. Selendang darah, bunuh. Selendang merah bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang diselimuti oleh energi petir yang terbentuk dari energi spiritual milik Lo Ling. Selendang merah langsung hancur dan sisa energi spiritual yang berbentuk telapak tangan raksasa yang diselimuti oleh energi petir tetap menghajar wanita berpakaian merah hingga menghantam daratan serta menghancurkan daratan membentuk sebuah kawah. Wanita berbaju merah kiri sudah terlihat terluka parah dengan tubuh penuh darah yang menetes. Wajar saja kalau Lo Ling bisa langsung menghajar wanita berbaju merah itu, karena energi spiritual yang membentuk telapak tangan raksasa dengan balutan energi petir mampu menghancurkan serangan wanita berpakaian merah, karena wanita itu tidak mampu menahan energi petir, hingga melemahkan serangan wanita tersebut dan sisa telapak tangan masih menghajarnya tanpa wanita itu sempat bisa menyerap darah Lo Ling. Melihat lawannya sudah terluka parah dalam satu kali pukul, Lo Ling jadi kurang semangat, dia menatap Chen Wen dan berkata, "Kakak Wen, panggil saja Hun Bang maupun Leng Hun Ong untuk memaksanya. Aku tidak tertarik dengan praktisi lemah. Kalau Kakak Wen bertemu dengan praktisi yang setara dengan kekuatanku, atau lebih kuat sedikit, aku ingin mencoba melawannya." "Bagus, sebentar lagi kita akan berangkat menuju Sekte Dewa Iblis Mochu. Dia memiliki ranah yang sedikit lebih kuat dari kamu. Dia memiliki ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap ke-4. Dari pengetahuan wanita itu, saat ini kekuatan Dewa Iblis Mochu hanya di ranah itu, kamu sangat cocok untuk berlatih." "Hehehe, bagus, aku sudah bisa bertempur dengan bergandengan tangan bersama Kakak Wen." Di bangunan belakang sekte ini dipasangi formasi perlindungan, namun Chen Wen mengayunkan tangannya dengan ringan langsung menghancurkan formasi tersebut hingga hancur. "Siapa yang berani merusak formasi iblisku? Apakah kamu mencari mati?" Setelah menghancurkan formasi, Chen Wen melayang di atas bangunan, lalu menatap ke dalam. Hehehe, ternyata si bunga iblis kekasih gelap Mochu di sini. Tampak seorang wanita berpakaian merah keluar dari gedung itu, dan wajah wanita itu merah karena marah dikatain menjadi kekasih gelap gurunya. "Sialan kamu, siapa kamu? Beraninya kamu memfitnahku."
Chen Wen langsung menyentuh pelipisnya menyerap pengetahuan wanita itu. Beberapa saat kemudian dia telah mengetahuinya, dan dia tidak perlu banyak bicara kepada wanita iblis. Karena ranah wanita iblis ini hanya di ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap ke-7, tapi keistimewaan para pengadi iblis adalah teknik pertempuran mereka semuanya dapat menyerap darah lawan. Chen Wen mengeluarkan Lo Ling untuk melatihnya dalam pertempuran. Kakak Long, ada apa? Lo Ling yang tiba-tiba dibawa keluar oleh Chen Wen tampak bingung, tapi ketika melihat Chen Wen menunjuk seorang wanita berbaju merah menyala, dia tersenyum menyeringai, lalu berkata, "Wah, Kakak Wen, apakah dia juga wanita genit?" "Hehehe, benar, aku ingin kamu menghabisinya, itu untuk melatihmu dalam pertempuran sesungguhnya, tapi hati-hati, tekniknya selalu bisa menyerap darah musuh, usahakan jangan bersentuhan kulit dengannya." "Baik Kakak Wen, aku akan menghabisinya." Tanpa banyak bicara, Lo Ling langsung melesat menyerang menggunakan energinya. Tapak Halilintar. Melihat Lo Ling langsung menyerangnya, wanita berbaju merah itu juga tidak tinggal diam. Dia melesat mengeluarkan selendang merahnya menghadang serangan Lo Ling. Selendang darah. Bunuh. Selendang merah bertabrakan dengan telapak tangan raksasa yang diselimuti oleh energi petir yang terbentuk dari energi spiritual milik Lo Ling. Selendang merah M langsung hancur dan sisa energi spiritual yang berbentuk telapak tangan raksasa yang diselimuti oleh energi petir tetap menghajar wanita berpakaian merah hingga menghantam daratan serta menghancurkan daratan membentuk sebuah kawah. Wanita berbaju merah kiri sudah terlihat terluka parah dengan tubuh penuh darah yang menetes. Wajar saja kalau Lo Ling bisa langsung menghajar wanita berbaju merah itu, karena energi spiritual yang membentuk telapak tangan raksasa dengan balutan energi petir mampu menghancurkan serangan wanita berpakaian merah. Karena wanita itu tidak mampu menahan energi petir, hingga melemahkan serangan wanita tersebut dan sisa telapak tangan masih menghajarnya tanpa wanita itu sempat bisa menyerap darah Lo Ling. Melihat lawannya sudah terluka parah dalam satu kali pukul, Lo Ling jadi kurang semangat. Dia menatap Chen Wen dan berkata, "Kakak Wen, panggil saja Hun Bang maupun Leng Hun Ong untuk memaksanya. Aku tidak tertarik dengan praktisi lemah. Kalau Kakak Wen bertemu dengan praktisi yang setara dengan kekuatanku, atau lebih kuat sedikit, aku ingin mencoba melawannya." "Bagus, sebentar lagi kita akan berangkat menuju Sekte Dewa Iblis Mochu. Dia memiliki ranah yang sedikit lebih kuat dari kamu. Dia memiliki ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap ke-4. Dari pengetahuan wanita itu, saat ini kekuatan Dewa Iblis Mochu hanya di ranah itu. Kamu sangat cocok untuk berlatih." "Hehehe, bagus, aku sudah bisa bertempur dengan bergandengan tangan bersama Kakak Wen." Setelah membereskan Sekte Bunga Iblis yang berada di kota Wanghua, serta menghabisi semua murid dan tetuanya, Chen Wen memasukkan semua bawahannya kembali ke dunia teratai kuncup. Bersama Lo Ling, Chen Wen melesat menuju sebuah pulau terluar daratan pusat alam 10.000 besar. Selama 1 minggu penuh, mereka baru sampai di pulau terluar benua pusat alam 10.000 besar, karena Chen Wen harus selalu mengimbangi kecepatan Lo Ling. Sehari sebelum mereka sampai di pulau terluar itu, Chen Wen mengeluarkan Xin Tiao dan berdua dengan Lo Ling menunggangi Raja Wali Petir dan Chen Wen menyarankan Lo Ling untuk memulihkan kekuatannya. Bagaimanapun juga, energi Lo Ling terkuras cukup banyak selama perjalanan terbang bersama Chen Wen. Keesokan harinya, Xin Tiao mendarat di tepi pulau tempat berdirinya Sekte Dewa Iblis Mochu. Pulau ini lumayan terpencil, dikarenakan kekuatan Dewa Iblis Mochu belum cukup kuat untuk berhadapan dengan praktisi kuat di Dataan Tengah, sehingga selama ini Dewa Iblis Mochu hanya memerintahkan para muridnya untuk menyelidiki seluruh kekuatan di dataran tengah ini. Saat Chen Wen dan Lo Ling tiba di tepi pulau, Chen Wen melihat sebuah formasi yang menutupi pulau, tapi dengan mudah, Chen Wen menghancurkan formasi tersebut tanpa menimbulkan efek apapun. "Linger, mari kita pergi menuju tengah pulau untuk membantai semua praktisi pengabdi iblis." "Mari Kakak Wen." Sesaat setelah keduanya melesat menuju tengah pulau, mereka dihadang 8 murid penjaga. "Berhenti, siapa kalian? Ini adalah Sekte Dewa Iblis dan tidak menerima tamu, silahkan kalian pergi."
Kalau tidak, kalian akan kami bunuh. Chen Wen hanya menyeringai melihat 8 orang murid sekte Dewa Iblis Mucu. Dia menatap istrinya. Linger, tidak perlu banyak basa-basi. Mereka adalah praktis pengabdi iblis, bunuh saja. Baik Kakak Wen. Lo Ling sangat percaya perkataan suaminya, langsung melesat menyerang. Kedelapan murid sekte Dewa Iblis yang melihat Lo Ling bergerak menyerang juga menyiapkan diri untuk bertempur, tapak petir. Namun ketika Lo Ling mulai menyerang, seluruh ruang di sekitar kedelapan murid sekte Dewa Iblis langsung terkunci, bahkan kedelapan murid sekte itu tidak mampu menggerakkan tubuh mereka, karena ranah mereka yang masih sangat rendah. Gawat, aku tidak bisa bergerak. Aku juga, cepat kirim sinyal bahaya ke sekte. Semakin Lo Ling mendekati kedelapan murid sekte itu, semakin kedelapan murid sekte itu tidak mampu bergerak. Tapak raksasa Lo Ling dengan telak menghancurkan kedelapan murid sekte Dewa Iblis Mucu hancur menjadi kabut darah. Tapi Lo Ling bukannya senang, dia menatap suaminya dan dengan wajah cemberut dia berkata, "Kakak Wen, kalau awan yang begini aku malas menghadapinya." Hehehe, ini cuman pemanasan, mereka juga telah mengirim permintaan bantuan, mari kita sambut mereka. Kalau lawannya begini, lebih baik aku meminta bantuan keempat pengawalku saja yang mengatasi semut-semut seperti itu. Hehehe, terserah kamu, lagi pula, nanti lawan kita pasti akan berjumlah banyak, bagus juga kalau melatih mereka. Lo Ling melambaikan tangannya dan tiba-tiba 4 sosok pria yang berpenampilan berusia 50 tahun, keempatnya adalah perwujudan dari hewan iblis naga harimau, singa elang, hewan iblis dengan kepala ular dan bertubuh singa serta kepala buaya tubuh singa, keempatnya kini merupakan pengawal Lo Ling. Mereka juga mengalami peningkatan kekuatan, mereka tidak pernah lalai dalam berkultivasi, karena Lo Ling selalu memberi mereka sumber daya yang disiapkan Chen Wen. Sehingga kini kekuatan keempat bawahannya bahkan lebih tinggi dari Lo Ling sendiri. Kini keempat bawahan Lo Ling memiliki kekuatan setara ranah panglima tertinggi kekaisaran abadi tahap ke-8. Tuan Putri, Tuan Muda, kalian bantu aku menghabisi pasukan sekte Dewa Iblis Mucu. Baik Tuan Putri. Keempat sosok itu mengubah wujud mereka menjadi hewan iblis yang tampak sangat mengerikan, apalagi tubuh mereka sangat besar. Lo Ling melesat di tengah-tengah pengawalnya dan keempatnya menyeratai Lo Ling dengan bersemangat, sedangkan Chen Wen melanyang di atas mereka kemudian mengirimkan suaranya kepada istrinya. "Linger, kamu bawa pengawalmu habisin sekte Dewa Iblis Mucu itu, jangan sisakan satupun para pengabdi iblis." "Siap Kakak Wen." Karena Chen Wen yakin dengan kekuatan keempat pengawal Lo Ling, dia mengeluarkan Kim Kau dan Choaong yang kini juga sudah jauh lebih kuat karena mereka sangat giat berkultivasi dengan sumber daya melimpah. "Kalian berdua jaga jangan sampai ada satupun praktisi pengabdi iblis yang lolos dari pulau ini." "Siap Tuan Muda." Setelah kedua bawahannya pergi, Chen Wen kembali melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. "Tuan, kami menghadap. Kalian memiliki banyak makanan di pulau ini, jangan sisakan para pengabdi iblis, musnahkan semuanya." "Baik Tuan." Kedua pemimpin pasukan khusus Chen Wen memimpin pasukan mereka masing-masing melesat menuju tengah pulau, di mana sekte Dewa Iblis berdiri dengan ribuan muridnya. Sementara itu, Chen Wen membuat formasi yang menutupi seluruh pulau, agar tidak ada satupun praktisi yang bisa keluar. Beberapa jam kemudian, Chen Wen telah selesai membuat formasi yang menutupi seluruh pulau, kemudian dia melesat menuju tengah pulau, di mana terdengar suara-suara benturan energi. Tampak dari kejauhan, para pengawal Lo Ling sedang menyiksa para praktis pengabdi iblis dan tidak berniat membunuh mereka seketika itu juga. Sedangkan Lo Ling yang dijaga Sai Eng sedang bertarung dengan seorang pria tua dengan pakaian berwarna hitam. Pria tua itu memiliki ranah panglima kekaisaran abadi tahap ke-5. Pertempuran antar Lo Ling dan pria tua itu masih tampak sedikit lebih unggul pria tua itu, karena dia adalah Dewa Iblis Mucu yang sudah berhasil mencuri tubuh seorang praktisi.
Namun karena seni pertempuran milik Loling adalah hasil ajaran dari Chen Wen yang memiliki seni pertempuran tingkat tinggi serta bantuan artefak milik Kaisar para Dewa yang dulu pernah Chen Wen dapatkan di dunia misterius milik dewa yang kini telah diberikan kepada Loling, maka serangan-serangan Dewa Iblis Mochu selalu membentur artefak tersebut yang dapat berubah menjadi tameng maupun menjadi senjata. Hantaman Dewa Iblis Mochu terhadap artefak itu tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun pada artefak yang dipegang oleh Loling. Kini Loling harus bekerja keras untuk mengalahkan lawannya. Untung saja di setiap keadaan genting, Sai Eng akan menghalau serangan Dewa Iblis Mochu. Sai Eng yang bertugas menjaga keselamatan Loling selalu mengawasi pertempuran dengan serius. Hal ini membuat Dewa Iblis Mochu sangat frustasi. Karena ketika dia berpikir dapat membunuh Loling dengan berbagai teknik dan senjatanya, maka Sai Eng selalu menghalanginya. Keparat kau hewan iblis, kalau kamu mau, kamu sekalian ikut bertempur melawanku bersama wanita licik ini, mengeryokku. Dewa Iblis Mochu yang sudah sangat frustasi memaki Sai Eng hanya menyeringai saja melihat kemarahan dari Dewa Iblis Mochu, sedangkan Loling sangat senang dan tertawa renyah. Hei orang tua goblok, kalau aku mengeroyok bersama Sai Eng, maka kamu tidak perlu melakukan perlawanan. Karena kekuatanmu hanya seujung kuku Sai Eng. Sial, wanita murahan, hewan iblis murahan, aku akan membunuh kalian berdua. Dewa Iblis Mochu melirik ke bawah, di mana semua murid serta tetua sektenya juga mengalami hal yang lebih mengerikan. Karena tubuh mereka dicabik-cabik, lalu dikunyah dagingnya oleh para hewan iblis. Kalian, siapa sebenarnya kalian? Kenapa kalian menyerang sekteku? Kini Dewa Iblis Mochu menjadi takut juga, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Sai Eng sudah merupakan kekuatan di atas alam 10.000 besar ini. Dia menjadi curiga bahwa kelompok yang menyerang sektenya adalah kelompok yang berasal dari dimensi alam yang lebih tinggi. Tadi saat di awal dia tidak bertanya lagi, karena dia sudah sangat marah karena sektenya diobrak-abrik hingga hancur, hingga membuat kemarahannya menutupi semua logikanya. Dewa Iblis Mochu ini langsung menyerang Loling dengan kekuatan penuh. Untung saja ada Sai Eng yang menahan serangannya, tapi Loling yang melihat ada lawan yang berat, dia menjadi bersemangat, jadi ia memerintahkan Sai Eng hanya untuk mengawasinya bertarung saja. Karena dia ingin menghadapi Dewa Iblis Mochu sendirian. Tapi kini setelah akal sehatnya telah kembali, Dewa Iblis Mochu menjadi takut juga, karena kekuatan-kekuatan yang ditunjukkan oleh kelompok yang menyerang sektenya sangat mengerikan. Mengenalku dan pengawalku, tapi kamu pasti. Kamu memang tidak mengenal suamiku. Kakak Wen, silahkan tunjukkan dirimu, agar tua bangka ini melihat dirimu dan mengetahui kenapa kita membasmi sektenya. Tiba-tiba tampak Chen Wen muncul di samping Loling sambil menatap Dewa Iblis Mochu dan menyeringai. Dewa Iblis Mochu, kita bertemu lagi, tapi kali ini kekuatanmu belum mencukupi untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Kamu bocah dari alam rendahan. Kenapa kamu bisa sampai di dimensi ini? Hehehehe, aku bahkan berniat menghabisi semua klon dan juga tubuh utamamu di semua dimensi. Setelah mendengar kata-kata Chen Wen, kini tampak Dewa Iblis Mochu menjadi rileks. Dia menatap Chen Wen dengan tenang. Oh, kamu ingin menghabisi tubuh utamaku? Hehehe, kamu bahkan belum layak mengangkat sepatunya. Bagaimana kamu berani berniat membunuh tubuh utamaku? Wow, itu artinya kamu sangat percaya diri, tapi tenang saja, aku tidak perlu banyak omong kosong dengan dirimu. Sekarang kamu matilah. Chen Wen mengulurkan tangannya dan tiba-tiba tangan Chen Wen mengeluarkan daya hisap yang sangat kuat menghisap tubuh Dewa Iblis Mochu yang melayang di depan Chen Wen. Merasakan kekuat hisap, Dewa Iblis Mochu juga mengeluarkan energi darahnya hingga batas ekstrim. Teknik penghancur darah iblis. Sekeliling tubuh Dewa Iblis Mochu tiba-tiba dibungkus oleh cairan darah yang sangat kental, energinya juga kini membesar memancar ke sekelilingnya. Hehehe, kamu ingin menghancurkan tubuhmu dan hancur bersamaku. Kamu terlalu naif. Chen Wen yang kini menghadapi Dewa Iblis Mochu tampak sangat santai,
Biarpun dia tahu kalau Dewa Iblis muncul berniat meledakkan dirinya dan ingin mati bersama, dari telapak tangan Chen Wen yang mengeluarkan energi hisap, tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Tubuh Dewa Iblis muncul membeku dan energi darah yang akan meledak juga ikut membeku menjadi patung es. Leng Hun Ong, Hun Bang, silahkan nikmati daging dan darahnya serta jiwanya. Hihihihi, siap tuan. Tubuh Dewa Iblis Mocu yang membeku tidak dapat bergerak, hanya biji matanya yang menatap ngeri makhluk mengerikan seperti pasukan Chen Wen. Kini seluruh tubuh Dewa Iblis Mocu telah dikerubuti oleh makhluk-makhluk mengerikan. Perlahan-lahan, tubuh dan jiwa Dewa Iblis Mocu makan oleh bawahan Chen Wen, hingga tewas tanpa meninggalkan jiwa maupun daging. Setelah membereskan perwujudan Dewa Iblis Mocu, Chen Wen menatap ke bawah, di mana semua pasukannya sedang berpesta memakan daging para praktisi pengabdi iblis. Kehancuran sekte Dewa Iblis yang menempati sebuah pulau kecil tidak berpengaruh kepada alam 10.000 besar. Setelah beberapa jam, semua pasukannya telah selesai berpesta pora, akhirnya menghadap Chen Wen. Tuan Muda, kami telah menyelesaikan misi yang Tuan Muda berikan. Bagus, sekarang kalian semua kembalilah dulu, aku juga akan pergi ke dimensi yang lebih tinggi, karena di alam ini, bahaya dari Dewa Iblis Mocu telah berhasil kita musnahkan, baik Tuan Muda. Ling'er, kamu juga kembalilah terlebih dahulu, nanti setelah sampai di alam yang lebih tinggi, aku akan mengajakmu berpetualang. Tiba-tiba wajah Lo Ling terlihat sendu, sepertinya air mata kapan saja bisa jatuh. Chen Wen yang melihat kelakuan istrinya mengerutkan dahi. Ling'er, ada apa? Kenapa wajahmu terlihat sangat sedih? Kakak Wen, aku rindu kepada orang tuaku. Lagi pula, Long'er juga perlu berkenalan dengan nenek dan kakeknya di alam bawah. Mendengar permintaan Lo Ling, Chen Wen tersenyum hangat dan lega. Dia memeluk istrinya dengan lembut, lalu berkata, "Oh, kalau begitu, kenapa kita tidak mengunjungi mereka? Lagi pula aku juga sudah lama tidak mengunjungi saudara angkatku dan juga orang tua angkatku di sana, karena alam besar sudah menyatu, maka mereka sudah menjadi satu di sana, kita bisa memanggil mereka semua." Mendengar kata-kata Chen Wen, Lo Ling menjadi senang, dia tertawa bahagia memeluk dengan erat tubuh Chen Wen. "Terima kasih Kakak Wen, aku akan sangat senang bertemu dengan orang-orang yang kurindui. Kalau mereka berkenan, kamu juga bisa membawa mereka ikut denganmu di dunia batu teratai kuncup." Mendengar kata-kata Chen Wen, Lo Ling sangat bahagia. Dia juga tadinya berniat meminta izin kepada Chen Wen tentang membawa serta keluarganya memasuki dunia semesta batu teratai. "Apakah itu benar Kakak Wen? Apakah aku boleh membawa mereka semua?" "Tentu saja, kamu ada istriku, orang tuamu juga adalah orang tuaku. Lagi pula, aku juga sudah tidak memiliki orang tua, sementara kakekku dulu sudah tidak menganggapku cucunya, hanya karena melihat kini aku telah menjadi kuat, mereka mengakui aku sebagai cucunya. Kakak Wen, kamu tidak perlu mengungkit aib keluarga besar Chen kepadaku, karena dari dulu aku juga telah mengetahuinya." "Hehehe, baiklah, mari kita berangkat bersama." Chen Wen memeluk tubuh istrinya kemudian mengalirkan energinya membuat kedua tubuh mereka menghilang menggunakan jalur teleportasi tingkat tinggi. Beberapa jam kemudian Chen Wen dan Lo Ling yang masih dalam keadaan berpelukan muncul di alam besar di mana kerajaan ayah Lo Ling masih berdiri, tapi terlihat di sana-sini terdapat banyak puing-puing yang berserakan. Istana ayah Lo Ling yang dulunya mengaban di langit kini telah runtuh dan jatuh ke bawah. Bangunan istana juga telah rata dengan tanah, banyak asap-asap tebal masih terlihat di sana-sini, tidak terlihat ada kehidupan di sekitar tempat itu. Wajah keduanya pun tertegun, tadinya Lo Ling yang tersenyum-senyum karena akan bertemu dengan keluarganya kini terlihat sangat panik. "Ayah, ibu, kenapa? Apa yang terjadi?" Chen Wen berpikiran tenang, dia segera meneliti semua reruntuhan dan berusaha menenangkan Lo Ling. "Ternyata formasi yang kubuat mampu mereka terobos tanpa merusak formasi, sehingga aku tidak sempat mengetahui apa yang terjadi di sini, tapi seharusnya istana ini adalah tempat formasi terkuat yang kuciptakan, bagaimana ini bisa hancur tanpa aku mengetahuinya?"
Chen Wen melihat formasi yang dibuatnya untuk melindungi alam besar ini masih utuh tanpa rusak sedikitpun. Chen Wen segera mengerahkan persepsi jiwanya membungkus seluruh alam besar di bawah ini. Beberapa saat kemudian, Chen Wen segera mengetahui sedikit yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, dia segera mengetahui bahwa masih terdapat peperangan di beberapa tempat. Ternyata alam besar ini sedang diserang oleh praktisi dari dimensi lebih tinggi, para praktisi yang menghuni alam besar ini. Chen Wen juga bisa merasakan bahwa para praktisi alam besar ini masih melakukan perlawanan, dan mereka kini bersembunyi di alam misterius. Linger, mari ikut denganku, kita akan membungkus seluruh alam besar ini dengan formasi yang jauh lebih kuat lagi, agar tidak ada praktisi dari dimensi yang lebih tinggi bisa memasuki dan keluar dari alam besar ini. Aku akan membunuh siapapun yang berani merusak alam ini. Kembali Chen Wen memeluk istrinya dan muncul di luar angkasa alam besar. Chen Wen membuat segel formasi kembali. Chen Wen membuat formasi kali ini menuangkan energinya sampai setengah kekuatannya. Segel formasi langsung dilemparkan Chen Wen menutupi seluruh alam besar hingga sedikit mengguncang alam besar. Formasi yang dibuat oleh Chen Wen langsung memancarkan cahaya terang menutupi seluruh permukaan alam besar. Sekarang, mari kita masuk kembali, kita akan mencari orang tuamu. Aku tadi sedikit merasakan aura mereka. Mendengar bahwa Chen Wen bisa merasakan aura orang tuanya, Lo Ling terkejut dan senang. Benarkah? Benar, tapi aku merasakan aura mereka sedikit lemah, mari kita ke sana. Baik Kakak Wen. Keduanya pun kembali menghilang dan muncul di dunia misterius, di mana kini para praktisi penghuni alam besar kini bersembunyi di sana. Chen Wen juga bisa merasakan aura Kaisar Iblis Mu Huangdi juga ada di sana. Dia bersama bangsa iblisnya kini bersatu dengan ras manusia untuk berperang melawan para praktisi dari dimensi yang lebih tinggi. Setelah Chen Wen menghilang dari luar angkasa bersama Lo Ling, beberapa saat kemudian, Chen Wen muncul di benua misterius di mana berbagai ras asli penghuni alam besar ini berkumpul. Saat Lo Ling dan Chen Wen muncul di langit, aura menindas yang sangat kuat langsung terasa oleh para penghuni di benua misterius. Semua penghuninya telah bersiap-siap untuk melakukan perlawanan mati-matian, tapi ketika melihat wajah Chen Wen serta Lo Ling, banyak praktisi kuat yang ada di bawah langsung jatuh berlutut. Selamat datang Tuan Muda Chen Wen, selamat datang Tuan Putri Lo Ling. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan harimau tanduk tunggal yang dulunya adalah hewan iblis penjaga benua misterius. Tuan Muda, apakah kita tiba di benua misterius? Kamu langsung mengenal energinya, kamu benar, kita sedang berada di benua misterius, dan alam besar, saat ini sedang diserang oleh praktisi dari dimensi yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata Chen Wen, harimau tanduk tunggal menggeram marah hingga menyebabkan seluruh alam besar bergetar, tahan emosimu. Beberapa saat kemudian, salah seorang jenderal dari kekaisaran ayah Lo Ling melesat terbang ke langit menemui Chen Wen serta Lo Ling. Hormat hamba kepada Putri Lo Ling dan Pangeran Chen Wen, Yang Mulia Kaisar Lo Bing serta Permaisuri Ming Luan sedang menunggu di bawah. Baik, cepat tunjukkan jalannya. Lo Ling segera menjawab, karena dia sudah sangat risau memikirkan orang tuanya. Beberapa saat kemudian, mereka dibawa ke sebuah bangunan istana penguasa yang ada di salah satu benua misterius, yaitu benua pertama yang saat ini masih dikuasai oleh seorang penguasa wanita bernama Ye Qiaoyu. Hormat hamba kepada Tuan Muda Chen Wen, terdengar suara wanita yang sangat berwibawa dari depan istana. Wanita ini masih tampak sangat cantik dan berwibawa. Dia memakai pakaian seorang praktisi kultivator memberi hormat kepada Chen Wen. Terima kasih Nona Ye Qiaoyu karena mau menerima para pengungsi di sini. Aku hanya menjalankan tugasku mengikuti perintah Tuan Muda Chen Wen. Apabila terjadi sesuatu di dunia luar, maka kami dari benua misterius bersedia membantu mereka. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Sampaikan salamku kepada para penguasa lainnya. Sekarang aku ingin bertemu dengan mertuaku. Apakah mereka baik-baik saja? Mereka di dalam dan keadaan mereka juga tidak terlalu baik, karena mereka terluka.
Untung saja para jenderal mereka berani mati demi menyelamatkan mertua tuan muda serta keluarganya. Baiklah, cepat bawa kami untuk melihatnya. Segera mereka berjalan memasuki istana dan Lo Ling segera menghambur ke dalam pelukan ibunya yang masih tergeletak lemah karena terlihat luka di sana sini tubuhnya, tapi menatap anaknya dengan hangat. Ibu, maafkan Liner yang tidak berbakti, sehingga tidak mengetahui keadaan ibu. Chen Wen memberi hormat kepada ibu mertuanya dan berkata, "Salam ibu, aku memiliki pil penyembuh tingkat tinggi, aku berharap ibu mau memakan pil ini." Chen Wen memberikan pil penyembuh kepada Lo Ling, yang lalu menyuapkan pil itu ke mulut sang ibu. Chen Wen juga melihat ayah mertuanya sedang tergeletak lemas, tanpa basa-basi. Chen Wen memberi salam, kemudian memasukkan pil ke mulut ayah mertuanya. "Kakak Wen, bagaimana keadaan ayah? Dia akan baik-baik saja, kamu tenang saja, sekarang yang terpenting membasmi para praktisi dimensi yang lebih tinggi." Dari dimensi manakah mereka? Kenapa kakak Wen bisa tidak tahu asal dari para penyerang itu? Chen Wen menggelengkan kepalanya lalu menjawab dengan sedikit lesu, "Aku juga tidak tahu, tapi menurut kekuatannya, sepertinya mereka berasal dari dimensi alam 8.000 besar karena kekuatan mereka yang terkuat adalah ranah kaisar surgawi keabadian tahap awal dan menengah." Mendengar kata-kata Chen Wen, Lo Ling sudah tidak sabar untuk membunuh para praktisi yang berani menyerang alam besar ini. "Kakak Wen, bagaimana kalau aku juga ikut terjun memimpin pasukan untuk membunuh para pendatang sialan itu?" "Tidak perlu. Aku hanya perlu memerintah pasukan kita yang ada di dunia kita untuk menghabisi semua praktisi yang berani memasuki alam besar." Chen Wen mengeluarkan ratusan ribu pasukan dari dunia batu teratainya, semua pasukannya memancarkan aura yang sangat mengerikan bagi para praktisi yang ada di alam besar ini. "Kalian semua, dengarkan perintahku. Tangkap praktisi yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi dari dimensi alam besar ini. Aku memberi waktu kalian 1 minggu untuk menangkap semua praktisi yang berani menghancurkan alam besar ini." "Baik Tuan Muda." Ribuan pasukan yang terdiri dari berbagai ras, ada dari ras manusia, ada juga yang berasal dari ras hewan iblis dan juga dari ras aneh, yaitu Hun Bang dan Leng Hun Ong. Semua pasukan Chen Wen bergerak keluar dari benua misterius menuju ke berbagai arah di alam besar ini. Bagi pasukan Chen Wen yang telah memiliki ranah jauh lebih tinggi dari ranah yang ada di alam 8.000 besar, maka untuk menjelajahi seluruh alam besar ini tidak memerlukan waktu berhari-hari. Chen Wen menatap sekelilingnya dengan heran, karena kini semua praktisi yang ada di sana menatap Chen Wen dengan takut. "Kenapa dengan kalian? Ada apakah dengan wajahku? Apakah terdapat noda kotor?" Chen Wen menyentuh wajahnya untuk memastikan tidak terdapat kotoran di wajahnya. Lo Ling yang melihat hal tersebut hanya tersenyum aneh, karena ketika Chen Wen mengeluarkan pasukannya, ayah dan ibunya juga menatap Chen Wen seperti para praktisi yang ada di sana. Ayahnya bertanya kepadanya tentang kekuatan Chen Wen, tapi Lo Ling sendiri menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya. "Ayah, aku tidak tahu apa ranah sebenarnya dari kakak Wen, tapi aku yakin bahwa dia pasti memiliki ranah jauh di atasku." Lo Ling sedikit menunjukkan auranya kepada ayahnya sampai membuat ayahnya ketakutan. "Liner, apa ranahmu saat ini? Kenapa ayah merasa kamu memiliki ranah yang sangat jauh di atas ayah?" Lo Ling melihat ayahnya dan tersenyum karena ranah ayahnya hanyalah ranah kaisar keabadian tahap akhir, dan ini adalah ranah akhir di alam besar ini atau ranah terkuat di alam ini. Lo Ling menjawab dengan hati-hati agar ayahnya tidak tersinggung. "Ayah, ranahku saat ini mungkin sedikit jauh lebih tinggi dari ayah, sekitar 6-7 ranah besar di atas ayah." "Apa? Sudahlah ayah, kita tidak perlu membahas ini, ayah. Ayah harus melihat cucu ayah dan ibu juga." Lo Ling lalu mendatangi Chen Wen lalu meminta Chen Wen mengeluarkan anaknya Chen Wanglong. "Kakak Wen, bawa kemari Longer, biar ayah dan ibu melihat cucu mereka." "Baiklah." Mungkin Longer juga senang karena dia tidak pernah melihat kakek dan neneknya, karena ketika kita datang dia masih bayi. "Ayah, ibu, kenapa memanggilku?"
Aku sedang berkultivasi. Kamu ini, ibu memanggilmu datang karena kita saat ini berada di alam kakekmu. Apa? Kita saat ini berada di alam besar. Itu kakek dan nenekmu, sapalah mereka. Baik ayah, ibu. Sementara itu, ayah dan Elbu Loling menatap bengong Chen Wanglong, karena kini Chen Wanglong memiliki tubuh yang sangat kokoh, serta memiliki ranah di atas mereka. Chen Wanglong menghadap kakek dan neneknya, kemudian berlutut di depan kedua orang tua itu dan menyapa mereka. Kakek, nenek, Longer memberi hormat. Wah, hehehe, cucu yang baik, cucu yang baik. Kedua orang tua yang kini kondisinya sudah mulai membaik lalu duduk dan mengusap kepala cucu mereka dengan penuh kasih sayang. Chen Wen yang melihat orang tua istrinya sudah mulai membaik, lalu bertanya kepada ayah Loling. Ayah mertua, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan alam besar ini? Kenapa sepertinya alam besar ini terlihat porak-poranda? Mendengar pertanyaan menantunya, ayah Loling menghela nafas panjang. Sebenarnya mereka sudah menyerang alam besar ini sudah lebih dari 1 tahun. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari dimensi Xin Yang. Ayah juga tidak tahu di mana adanya dimensi tersebut. Awalnya mereka datang sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka mulai berdagang dengan para praktisi yang ada di alam besar ini. Mereka membutuhkan sumber daya yang hanya berupa tanaman spiritual. Sementara batu spiritual di alam besar ini bagi mereka tidak berguna. Mereka menawarkan batu spiritual milik mereka sebagai pertukaran tanaman spiritual dari alam besar ini. Memang ayah harus mengakui, batu spiritual milik mereka mengandung energi yang jauh lebih besar daripada batu spiritual dari alam besar ini. Tapi yang mengherankan adalah ketika siapapun yang menggunakan batu spiritual milik mereka, maka para praktisi itu akan seperti kecanduan. Bila dalam 1 bulan mereka tidak menyerap batu spiritual milik para pendatang itu, maka para praktisi itu akan menjadi gila serta bisa membunuh orang-orang terdekatnya. Hingga pada 1 tahun yang lalu, ribuan praktisi dari alam besar mencurigai bahwa batu spiritual milik mereka bukanlah batu spiritual yang mengandung energi murni, tapi mengandung sebuah zat yang bisa membuat orang ketagihan. Para praktisi itu melakukan protes, namun para praktisi pendatang menjadi marah, lalu menyerang para praktisi alam besar. Akhirnya perang besar terjadi. Para praktisi pendatang mendatangkan banyak praktisi yang sangat kuat dari sebuah portal. Mereka merampok serta memporak-porandakan semua kota dan tempat. Mereka bermaksud menguasai seluruh alam besar ini. Tapi yang kuherankan adalah bagaimana mereka mampu membuka formasi yang telah kubuat untuk melindungi alam besar ini. Dan yang lebih anehnya, mereka bisa membuat portal penghubung antara alam mereka dengan alam besar ini tanpa ku ketahui. Itu juga yang ayah tidak tahu, bahkan formasi yang kamu buat untuk melindungi ibu kota kerajaan yang ayah pimpin juga dengan mudah dihancurkan oleh mereka, sehingga pasukan kerajaan ayah melakukan perlawanan dan berakhir kalah. Kami terpaksa mengunci ke benua misterius ini. Untung saja penguasa benua pertama yaitu Ye Qiaoyu mau menerima ayah dan pasukan ayah di benua ini. Chen Wen tercenung sejenak, pengalamannya melintasi berbagai dimensi ini. Belum pernah sekalipun dia mendengar adanya dimensi alam Xin Yang, tapi kekuatan mereka setara dengan ranah di alam 8.000 besar. Chen Wen bergumam dalam hatinya. Ternyata alam semesta memiliki sangat banyak dimensi. Dimensi yang pernah kudatangi itu hanyalah garis besar dimensi yang ada di alam semesta. Sementara itu masih banyak dimensi independen lainnya di alam semesta yang bahkan aku pun tidak tahu. Tiba-tiba terdengar salah satu jenderal pasukan kerajaan yang merupakan bawahan Kaisar Lobing. Yang mulia, hamba mau melapor bahwa para pengusaha benua misterius datang menghadap untuk memberi hormat kepada Pangeran Chen Wen. Kaisar Lobing menatap menantunya, dan Chen Wen yang menjawab, "Baiklah, aku akan keluar menemui mereka." Chen Wen lalu menatap istri dan anaknya, kemudian berkata, "Linger, Wanger, jagalah kakek dan nenek." "Baik kakak Wen." "Baik ayah." Setelah itu Chen Wen berjalan keluar menemui 8 penguasa lainnya yang kini sudah berkumpul di aula istana penguasa pertama, dan saat ini penguasa benua pertamalah yang menyambut mereka. Tapi ada satu sosok yang sangat lain daripada yang lain.
dia adalah sosok yang ke-10 dan dia memiliki tubuh sangat besar serta memiliki tanduk. Dia adalah Kaisar Iblis Mu Huangdi, tapi Chen Wen bisa melihat ada beberapa luka dalam di tubuhnya yang membuatnya terlihat sedikit lemah. Saat Chen Wen tiba di aula istana, semua penguasa benua segera berdiri dan memberi hormat kepada Chen Wen, termasuk di sana Kaisar Iblis Mu Huangdi. Salam hormat kami kepada Tuan Muda Chen Wen. Terima kasih para penguasa telah bersedia datang menyambut kedatanganku serta keluargaku. Chen Wen memberi hormat kepada 9 penguasa yang berkumpul di aula tersebut dengan menangkupkan tangan di depan dada menghadap para penguasa. Tidak. Kami semua tidak berani menerima penghormatan Tuan Muda Chen Wen. Kami hanya menjalankan apa yang Tuan Muda pesankan kepada kami. Tuan Muda, hamba-Mu Huangdi memberi hormat kepada Tuan Muda Chen Wen. Maafkan aku karena tidak mampu melindungi ras manusia sebagaimana yang Tuan Muda tugaskan kepada hamba. Chen Wen menatap Mu Huangdi yang kini sudah sangat patuh kepadanya, apalagi dia juga telah menyelamatkan dia dari dimensi aneh. Bangunlah Kaisar Mu Huangdi, aku tidak bisa menyalahkanmu, karena kamu juga telah berusaha semampu kamu. Aku juga tahu, kamu terluka dalam. Ini minumlah pil ini untuk mengembalikan kekuatanmu serta bisa membuatmu lebih kuat lagi. Terima kasih Tuan Muda. Semua penguasa menatap Kaisar Iblis dengan tatapan iri, karena bisa mendapatkan hadiah pil dari Chen Wen, tapi karena mereka tidak terluka, jadi wajar mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Muda Chen Wen, saya Hokim penguasa benua ke-6 memberi laporan, bahwa hampir semua benua di benua misterius ini telah penuh oleh ras manusia yang mengungsi, dan beberapa waktu yang lalu, dari mata-mata kami, para praktisi dari dimensi lain itu mulai memeriksa pintu masuk benua misterius ini. Untungnya pintu masuk dan formasi yang memisahkan benua misterius dengan alam besar yang dibuat oleh Chen Wen sangat unik, dan sangat berlainan dengan formasi yang dibuatnya, sehingga para pendatang itu tidak mampu membuka pintu masuk menuju benua misterius. Dan untungnya juga, para penguasa di benua misterius selalu memantau apa yang terjadi di alam besar ini, sehingga mereka mendapatkan momen yang pas untuk menyelamatkan para ras manusia di alam besar. Ya, aku tahu itu, makanya aku mengutus pasukanku untuk membersihkan para praktisi yang menyerang alam besar ini serta berharap untuk mendatangi dimensi mereka untuk memberi pelajaran kepada mereka. Para penguasa serta Kaisar Mu Huangdi sangat bersemangat kalau mereka boleh mengikuti Chen Wen pergi ke dimensi para pendatang untuk membunuh mereka. Tuan Muda, bolehkah kami ikut bersama Tuan Muda pergi ke dimensi Xin Yang? Terdengar suara bertanya dari Kaisar Iblis Mu Huangdi yang sangat penasaran dengan dimensi lain selain alam besar ini. Chen Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mu Huangdi, kekuatanmu belum mencukupi untuk pergi ke sana. Mungkin kalau kamu mampu meningkatkan kekuatanmu sampai 5 atau 6 ranah esar lagi, mungkin kamu bisa menguasai dimensi tersebut. Mendengar Chen Wen mengatakan menaikkan 5 atau 6 ranah besar, kepala Mu Huangdi yang bertanduk langsung terasa berasap. Tuan Muda, apakah tidak kebanyakan UNTK menaikkan 5 atau 6 ranah? Untuk menaikkan 1 ranah saja di alam besar ini sangat susah karena energi spiritualnya tidak mencukupi. Sebenarnya ada niatan Chen Wen untuk membawa Mu Huangdi untuk pergi ke dimensi Xin Yang, karena dengan begitu, dia akan memiliki kendali atas alam tersebut melalui Kaisar Iblis Mu Huangdi. Chen Wen menatap Kaisar Iblis Mu Huangdi dengan seksama untuk melihat dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Chen Wen menganggukkan kepalanya. Mu Huangdi, sekarang aku mau tahu, kamu sekarang memimpin berapa juta pasukan? Lapor Tuan Muda, aku memiliki 600 jenderal dan hampir 5 juta pasukan iblis di bawahku. Aku tidak pernah menyakiti manusia baik-baik. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.